tetapi kerajaan di bawah pimpinan Presiden Soeharto ini gagal mengawal semangat nasionalisme ini dengan baik. Oke, kita stop sejenak dan kita luruskan dulu bahwa saat peristiwa GS 30 PKI tahun 1965, Soeharto belum memimpin Indonesia saat itu. Ialah pada tahun 1998 telah berlakunya satu riot yang dipanggil sebagai Riot 1998, di mana di dalam riot ini kaum Tionghoa sudah mula bangkit dan akhirnya diceritakan sehingga ratusan ribu nyawa telah terkorban dalam riot inilah. So ini satu contoh semangat nasionalisme yang tak dipandu dengan baik dan akhirnya menyebabkan kesan atau impak negatif kepada negara. So menariknya hari ini kita di Malaysia, kita dapat tengok semakin hari semakin tinggi atau semakin memuncak semangat nasionalisme ini dan kita dapat minasan, kaum militan nasionalis dan santuy. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang membahas tentang nasionalisme negara Indonesia ya, dari orang Malaysia yang katanya di Malaysia itu nasionalismenya meningkat, sedangkan dia mengungkit-ungkit masa-masa kelam Indonesia ya, yang revolusi dan sebagainya serta pembunuhan jenderal dan masa-masa kediktatoran Presiden Soeharto. Jadi katanya nasionalismenya mungkin di Indonesia itu kurang sebenarnya ya, menurut versi dia. Jadi seperti apa videonya ya yang mengatakan bahwa nasionalisme di Malaysia malah meningkat? Kita langsung saksikan reaksinya berikut ini. assimilate atau bercampur dengan kaum majoriti, kaum indigenous Indonesia pada waktu itu, tetapi kerajaan di bawah pimpinan Presiden Soeharto ini gagal mengawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi, semoga semuanya sehat walafiat dan tetap dilimpahkan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, banyak negara yang dalam perjalanan bernegaranya pernah mengalami masa kelam. Dan ada sebuah video yang mengulas tentang sejarah nasionalisme Turki dan Indonesia yang pernah mengalami beberapa peristiwa kelam dalam perjalanan negara. Kemudian di akhir video sang narator ini membandingkan nasionalisme di Malaysia yang semakin tinggi. Oke, kami hanya mengambil potongan video pada ulasannya tentang Indonesia. Adalah di Indonesia 30 September 1965 apabila berlakunya pembunuhan 6 orang Jenderal Militeri Republic of Indonesia, termasuklah seorang officer dibunuh oleh Parti Komunis Indonesia atau PKI. So waktu ini Presiden Soeharto mula mengambil tampuk kepimpinan dan apa yang dilakukan oleh beliau pada waktu itu adalah mewujudkan new order atau order baru. Dalam order baru ni dia wujudkan pula Pancasila yang dia wajibkan semua rakyat Indonesia untuk patuh kepada Pancasila ini. Sebenarnya tujuan new order ni ada dua, tujuan asas dia. Yang pertama adalah untuk memastikan kesetiaan kaum Tionghoa terhadap Republic of Indonesia pada waktu itu, dan yang kedua adalah untuk mengurangkan kesenjangan ekonomi atau mengurangkan jurang perbezaan ekonomi di antara kaum indigenous Indonesia dan juga kaum Tionghoa. Tapi tujuannya sebenarnya adalah untuk memastikan mereka assimilate atau bercampur dengan kaum majoriti, kaum indigenous Indonesia pada waktu itu, tetapi kerajaan di bawah pimpinan Presiden Soeharto ini gagal mengawal semangat nasionalisme ini dengan baik. Oke, kita stop sejenak dan kita luruskan dulu bahwa saat peristiwa GS 30 PKI tahun 1965, Soeharto belum memimpin Indonesia saat itu. Dan barulah tahun 1967 Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia dengan menerapkan konsep Orde Baru. Orde Baru sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dengan berlandaskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan karena terdapat adanya ancaman ideologi Pancasila, yaitu dengan pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang saat itu dicurigai berafiliasi dengan beberapa negara yang menganut paham komunisme. Sehingga pemerintah saat itu menerapkan pola asimilasi kepada rakyat beretnis Tionghoa dari sisi identitas secara ras. Meskipun penerapan asimilasi ini terkesan negatif, namun dalam perjalanannya Indonesia dapat menyatukan rakyatnya yang berbeda ras, suku, agama, budaya, dan golongan, dan semakin meningkatnya rasa nasionalisme dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hinggalah pada tahun 1998 telah berlakunya satu riot yang dipanggil sebagai Riot 1998, di mana di dalam riot ini kaum Tionghoa sudah mula bangkit dan akhirnya
diceritakan sehingga ratusan ribu nyawa telah terkorban dalam riot inilah. So ini satu contoh semangat nasionalisme yang tak dipandu dengan baik dan akhirnya menyebabkan kesan atau impak negatif kepada negara. So menariknya hari ini kita di Malaysia, kita dapat tengok semakin hari semakin tinggi atau semakin memuncak semangat nasionalisme ini, dan kita dapat tengok di negeri Pahang baru-baru ini Sultan Pahang telah menitahkan untuk dilakukan semula pemerkasaan tulisan Jawi, dan kita dapat lihat banyak papan-papan tanda di jalan-jalan yang ada tulisan Jawi. Mereka sudah mula menggunakan tulisan Jawi inilah. Kalau tanya saya, sebenarnya ini adalah usaha yang baik untuk memastikan tulisan yang telah lama digunakan oleh kaum majoriti iaitu Melayu di Malaysia ini untuk digunakan semula, dan kaum-kaum minoriti boleh belajar atau boleh ikut atau boleh bergaul dengan kaum majoriti. Tujuan Orde Baru sebenarnya mempertahankan, memurnikan dan melaksanakan Pancasila serta penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia dengan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan muaranya adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi. Namun demikian terjadi penyimpangan dalam urusan ekonomi hingga terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Sehingga sebenarnya bukanlah tragedi rasial terhadap kelompok tertentu. Peristiwa tersebut justru merupakan peristiwa sosial yang dilandasi akibat kesenjangan ekonomi atau krisis ekonomi yang tidak kunjung tuntas pada saat itu. Dan memang diakui adanya pelanggaran HAM, akan tetapi dasarnya saat itu bukan soal rasis. Dan pada waktu itu yang menjadi korban bukan hanya masyarakat dari salah satu etnis, melainkan juga masyarakat-masyarakat lain yang meninggal dan terjebak dalam peristiwa dimaksud. Akan tetapi branding yang dipublish oleh pihak-pihak yang berseberangan politik saat itu menjadikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa rasis. Akan tetapi dari peristiwa itu menjadi momentum perubahan di Indonesia dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden. Dan secara perlahan Indonesia mulai menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara dan bangkit baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya. Dan secara nasional, jiwa patriotik rakyat Indonesia tidak berkurang dan bahkan kian meningkat dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan justru yang kita lihat saat ini, negara jiran yang belum menemukan jati diri sebagai sebuah negara. Nasionalisme yang dikatakan dalam video ini dapat dikatakan masih bersifat nasionalisme semu, karena dalam konstitusi dasarnya masih diberlakukan hal-hal yang bersifat rasis. Kemudian dalam sistem politik juga berlaku sistem politik identitas berdasarkan ras, termasuk juga dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan sistem vernakuler atau berdasarkan bangsa-bangsa. Sehingga dalam sejarah Malaysia ada beberapa peristiwa rasis seperti insiden 13 Mei yang mana terjadi kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu yang terjadi di Kuala Lumpur sehingga juga merenggut nyawa, dan dampak dari sistem politik pilihan raya di tahun 1969. Kemudian rasisme di Malaysia semakin terlihat ketika terjadi aksi 812 pada 2018, di mana puluhan ribu peserta aksi 812 menjunjung satu misi bersama, yakni menjaga hak istimewa orang-orang Melayu di negara jiran. Sehingga tak heran dalam survei lembaga dunia Indeks Mundi menempatkan Malaysia masuk dalam daftar negara paling rasis nomor 2 di dunia. Dan kita pun bisa tahu bahwa hingga hari ini masyarakat beretnis Cina atau India di Malaysia banyak yang tidak dapat menggunakan atau berkomunikasi dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan, yang kemudian menyalahkan sekolah vernakuler. Saya tanya, apakah langkah kerajaan, ataupun apakah kerajaan ada, mungkin gitulah, saya tak kena tengok handset, adakah kerajaan akan melucutkan kerakyatan kepada mana-mana orang, bukan hanya sebagai Cina, kepada Cina saja atau kepada India saja, kepada orang Melayu juga, ke mana-mana orang yang tidak boleh bercakap bahasa Malaysia, yang tak boleh, bukan yang tak fasih atau yang tidak mahir. Kerana apa? Kerana saya kata, saya dapat maklumat bahawa ada rakyat Malaysia yang boleh betul-betul tak boleh cakap bahasa Malaysia. Ada keadaan di mana orang Melayu sendiri tak boleh cakap Melayu. Mungkin ke? Itu peranjat. Itu teman-teman ya, reaksinya berarti itu pandangan dari Malaysia ya, kacamata orang Malaysia. Jadi mungkin tidak mengetahui secara rinci yang sebenarnya terjadi di Indonesia.
Silahkan komen, nantikan video saya yang lain, reaction yang lain. Bye bye.